Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan yang menolong kehidupan kita. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau siapkan kehidupan kita. Biarlah hadirat Tuhan boleh kita nikmati. Kita boleh merasakan bahwa sungguh Allah boleh hadir tengah-tengah ibadah kita. Boleh menjamah, boleh memulihkan, boleh memperbaharui kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dan berkata, Tuhan hadir di bait suci, Tuhan ada di tahtanya. Kami mau bernyanyi, haleluya, 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 haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan
Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau telah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang ajaib Tuhan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur lewat ibadah sore hari ini Bapa. Karena itu Tuhan kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau yang akan beracara Tuhan. Engkau yang akan melawat, Engkau yang akan mengambil alih seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus Allah terus mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan suasana sorga turun atas ibadah kami. Kami rindu Tuhan suasana sorga melawat kehidupan kami. Damai dan sejahtera, sukacita kegirangan Tuhan boleh datang di dalam hidup kami, boleh membaharui hati kami. Sehingga setiap kelemahan, setiap Tuhan duka cita, setiap Tuhan keletihan jiwa kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus Bapa. Dan sebentar kami pulang Tuhan, kami akan membawa damai sejahtera sorga terus tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-hambamu yang telah Engkau tetapkan untuk melayani, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Allah. Bahkan seluruh sidang jemaat Allah yang hadir Engkau urapi dengan urapan yang sama daripada kuasa Roh Kudus Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-kuasa di luar daripada kuasa Allah yang mau coba-coba mengganggu, menghalangi, bahkan Tuhan mencuri konsentrasi sukacita dari hati kami. Kami mau tolak di dalam nama Yesus. Hanya kemenangan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami akan mulai ibadah sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Haleluya. Mari kita akan bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan bagi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Keadaan kita saat ini tidak menghalangi, tidak merintangi sukacita kita. Haleluya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini. Ku mau selalu dekat hanya padamu Tuhan. Haleluya. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Amin. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku,
lagi untuk melayani Tuhan. Haleluya, yes. Biarlah ini boleh mengingatkan hati Amen. saya juga. Haleluya. Apapun boleh terjadi, tetap pandang Yesus dalam segala hal. Amin, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah yang selalu menguatkan hati kami. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar, begitu sempurna, tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau sore hari ini Haleluya. kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kasih dan kuasa-Mu. Kami mau menikmati berkat firman-Mu. Oh haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Mengenal Kau yang menilik segala keadaan hati kami saat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa
penuhi bait-Mu dengan hadirat dan ku tiada dapat berlari datang pada hambamu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis, penuhi setiap hati kami saat ini. Jamah setiap hati kami ya Bapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. kami perlu Engkau. Haleluya. Kami perlu Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Heb John Pakpahan untuk maju ke depan, untuk berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu ya Bapa. Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban buat hidup kami. Makasih buat kesempatan yang indah ini Bapa. Jika kami boleh punya kesempatan menikmati hadirat-Mu, Kau telah menjamah setiap kami. Kau punya urusan buat setiap jiwa yang hadir. Kami menikmati berkat-Mu Tuhan lewat pujian, firman-Mu yang dinyanyikan, menjamah setiap hati kami. Engkau dipermuliakan lewat pujian kami, iman kami semakin diteguhkan. Terimalah Bapa pujian syukur dari hati kami yang tulus. Biarlah menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Amat terlebih kehidupan kami semua ya Bapa terbuka di hadapan-Mu. Kau menyelidiki setiap hati kami, keberadaan kami. Inilah keberadaan kami. Kami mau dididik. Kami mau belajar terus. Kami mau berjuang terus mempersembahkan hidup ini Tuhan.
Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, Amin. kami mau pergunakan. Dan sebentar Tuhan, lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan, mari Bapa, berfirmanlah lewat hamba-Mu, biarlah urapan-Mu. Kau yang lebih tahu Tuhan, setiap keadaan umat-Mu. Mari Bapa, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, semuanya, urapilah kami semua, supaya kami tidak hanya dapat mendengar, namun terlebih Tuhan dapat melakukan firman-Mu. Untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja dalam hidup ini. Kami mau terima berkat firman-Mu, penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Kembali lagi kita bertemu ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita selalu akan menerima berkat-berkat sorgawi, yaitu firman yang hidup. Puji nama Tuhan. Semua HP di silent. Alkitab kita diangkat, dibuka. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Cuman 2 ayat, kita bergantian ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18. Saya ayat 17, nanti sidang jemaat ayat yang ke-18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Puji Tuhan, terima kasih, dipersilahkan duduk. Firman Allah temanya pada sore malam hari ini tentang pegangan. Kita harus berpegang kepada janji Allah. Kalau kita tidak berpegang kepada janji Allah, mau berpegang kepada janji manusia yang seringkali berdusta, jangan ya saudara. Kita harus berpegang pada janji Tuhan Yesus. Harus berpegang pada yang baik, jangan kepada yang jahat. Harus melakukan yang baik, jangan hidup penuh dengan kepura-puraan. Saya baca ulang. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan selalu
mengasihi saudara dan saya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita jangan salah pegangan ya saudara. Peganglah tangan Tuhan yang kuat. Karena Tuhan itu selalu memapah di dalam kehidupan kita. Menjaga, melindungi kemanapun kita melangkah. Oleh sebab itu kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Allah yang kuat, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan membuka kembali di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat memegahkan pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Kata Tuhan, bersukacitalah dengan aku. Karena di dalam Tuhan tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan. Karena kita sudah dimerdekakan. Sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku, kata Tuhan. Tadi saya dikagetkan oleh Bapak Ahok. Datang-datang mau memberi amplop. Katanya ini hasil pertama buka toko. Toko yang baru dekat Pak Bowi. Pak Ahok sekarang buka toko, punya toko dekat Pak Bowi di Simpang. Ada hasil pertama. Kata saya jangan berikan ke tangan saya, persembahkan ke pembendaharaan saja. Nanti saya akan berdoa supaya usahanya diberkati. Tapi tetap setia, harus setia. Karena Tuhan menuntut kesetiaan kita, ketekunan kita, kejujuran hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita benar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar, karena Tuhan berjanji tidak pernah berdusta, akan melimpahkan segalanya untuk saudara dan saya. Amin. Kita harus aminkan ya saudara. Kita membuka kembali di dalam Ulangan pasal 5. Kita harus selalu berpegang kepada perintah Tuhan, janji Tuhan. Kalau tidak, kita akan hidup kesasar ya saudara. Di dalam Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 10 sampai 12. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 11, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ayat 12, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Hari Sabat ini penting di dalam kehidupan kita. Umat pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat hari-hari ibadah. Jangan sampai lupa, aduh kirain ini hari Selasa, padahal hari Rabu ya. Hari saja sudah lupa, ampun. Tuhan setiap hari sudah pelihara kita. Kita harus ingat hari-hari ibadah kepada Tuhan. Belajar taat, belajar takut dan hormat akan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan terlalu baik di dalam kehidupan kita. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan kita jangan lupa harus mempunyai jam-jam doa untuk memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya hidup kita selalu disegarkan oleh kuasa Allah. Roh Kudus Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita membuka kembali di dalam Keluaran pasal 20. Kejadian Keluaran pasal 20. Ayatnya 6 sampai 8. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti sama dengan yang tadi. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan, selalu Tuhan mengingatkan. Karena sifat manusia itu tidak luput dari lupa. Kok Ahok hari Rabu disebut hari Selasa. Itu kan sudah lupa. Oleh sebab itu Roh Kudus selalu mengingatkan. Jangan sampai lupa hari-hari Tuhan, hari-hari ibadah kepada Tuhan. Di dalam Imamat 26, Imamat pasal 26. Ayat yang ketiga. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Waktu saya ke rumah Bapak Janer, melihat pohon anggurnya, sudah keluar buah pentilan. Kata Bapak Janer, ini masih kecil. Kata saya, nanti dia berbuah lebih lebat lagi. Menjadi besar. Nanti saya datang ke sini akan memetiknya, akan menikmatinya. Kita percaya apa yang kita kerjakan, Allah turut bekerja. Apa yang kita usahakan, Allah akan memberkati. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku
dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladang akan memberi buahnya. Buahnya yang lebat. Sudah dipetik berbuah lagi. Sudah dipetik berbuah lagi. Karena Allah selalu ada turut bekerja di dalam umat pilihan Tuhan. Diberkati, orang benar itu diberkati. Orang benar diberkati. Ayat 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Sampai kenyang. Allah memberkatinya. Dan diam di negerimu dengan aman tentram. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kalau kita setia kepada Tuhan Yesus tidak membiarkan, selalu memelihara kehidupan kita. Tetapi seringkali kita lupa janji Tuhan. Seringkali kita lupakan janji Tuhan. Ayat 6, dan aku akan memberi damai. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak terkejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang, oleh kuasa Tuhan. Pedang itu berbicara kuasa Allah yang membela saudara dan saya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus itu adalah pembela yang agung di dalam kehidupan kita. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ayat 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Amin. Berkat tidak akan habis. Berkat sebelum habis sudah datang lagi yang baru. Saudara sudah mengalami itu? Amin ya saudara. Kita harus mengalami semua berkat Tuhan yang mengalir, yang melimpah-limpah. Oleh sebab itu kita mau belajar dan kita mau berjuang hidup ini ya saudara. Berjuang hidup benar. Susah, sulit, banyak tantangan. Tetapi kita percaya dengan iman yang kuat, iman yang teguh, pasti bisa. Bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi anugerah dan kemurahan Allah, pertolongan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan khawatir hidup ini ya saudara. Asal kita dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, setia melayani dengan hati yang tulus. Amin. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tuhan tidak akan muak melihat kita, tetapi mengasihi kita, memberkati kita. Berkat jasmani mah gampang, berkat rohani yang penting di dalam kehidupan kita. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu,
dan kamu akan menjadi umatku. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan, kesayangan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari, hidup ini harus polos, harus jujur, harus terbuka kepada Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan, karena apa yang mau disembunyikan di mata Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Telanjang di mata Tuhan kita. Akulah Tuhan Allahmu, ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Berjalan tegak. Oleh sebab itu saya sangat bersuka cita melayani Tuhan. Biar tidak bisa berbuat apa-apa, andalkan guru besar kita Roh Kudus. Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Apa Tuhan yang harus saya sampaikan? Datang dengan otomatis itu ayat-ayat. Saya buka buru-buru. Saya catat. Kita bersyukur mempunyai Roh Kudus, guru besar kita yang mengajar kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Melangkah dengan tegak, berjalan dengan tegak. Karena ada Tuhan Yesus di depan kita. Ada Roh Kudus yang memimpin dan memegang kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Kita membaca kembali di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan 11, pasal 11. Ayatnya 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu, untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ayat 24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Amin. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Itu janji Tuhan loh. Karena Tuhan berjanji tidak pernah berdusta kepada saudara dan saya. Mengasihi orang-orang yang tulus hati, orang-orang yang benar, orang-orang yang berpegang kepada janji firman Allah. Amin. Menjadi daerahmu, tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ayat 26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Mana yang kita mau pilih? Berkat kan? Tidak mau kutuk. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27.
Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Tidak mungkin kan kita mengikuti Allah lain, karena Allah kita hidup, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus tahu firman Tuhan, harus membaca firman Tuhan di rumah, supaya Roh Kudus bekerja sehingga kita mengerti, diberi pengertian yang dalam, sehingga hidup kita berjuang untuk hidup benar kepada Tuhan. Amin. Jangan hanya mendengar saja di gereja, tidak pernah membaca di rumah. Baca terus. Supaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus, kuasa Tuhan memberi pengertian kepada kita. Sehingga kita mau melakukan yang benar. Berpegang kepada janji firman Allah. Iya dan amin. Firman Allah itu iya dan amin. Yang selalu menguatkan di dalam iman kita. Kita membaca ayat 4. Masih di dalam Ulangan 11 ayat 4. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tiberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu. Sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Orang jahat itu dibinasakan oleh Tuhan. Karena dia ingin mengejar anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan mau dikejar. Tapi mujizat Tuhan terjadi. Itu laut langsung. Akhirnya habis semua, mati untuk selama-lamanya orang jahat itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu membela. Tuhan selalu menyertai. Oleh sebab itu, kalau kita mau melangkah kemanapun, kita harus tundukkan dulu kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan kuasa Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Dimanapun kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mampu dan kita tidak bisa. Di dalam Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ayat 4. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Mazmur 106 ayat 3 sampai 5. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kita ini adalah milik Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa karena semangat bisnis, lupa hari ibadah,
Karena semangat bekerja, lupa hari-hari ibadah. Jangan sampai ya saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu datang mengingatkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Belajar terus kepada firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi anugerah kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita sadar, sehingga kita bertobat karena ini akhir zaman ya saudara. Di dalam Markus pasal 7 ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jangan ya saudara. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jangan suka percaya adat istiadat, tapi percayalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Adat istiadat nenek moyangmu. Di dalam Mazmur pasal 78. Ayat yang ke-10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Taurat Allah. Kalau enggan, hoream kalau kata Sunda mah, menurut Taurat Allah, mau menurut siapa coba? Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tiap-tiap hari mau memperbaiki dan membenahi hidup ini ya saudara. Karena ini sudah akhir zaman, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ada yang bilang katanya Tuhan akan datang tetapi tidak datang-datang. Karena kita harus koreksi, menunggu engkau bertobat dulu. Masih memberi kesempatan untuk bertobat. Untuk bertobat, jadi Tuhan memberi waktu kepada saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan tidak mau satupun umatnya masuk neraka. Ayo cepat berbalik dan bertobat. Kalau tidak, kita akan tertinggal. Karena yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian menjadi terdahulu. Ini sudah akhir zaman. Di dalam Mazmur pasal 64 ayat yang ke-6, mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ya Tuhanlah yang melihatnya. Apalagi hamba-hamba Tuhan, itu adalah biji mata Tuhan. Jemaat Tuhan, kesayangan Tuhan. Selalu dijaga, dilindungi. Orang jahat memasang perangkap untuk membinasakan orang-orang umat pilihan Tuhan. Siapa yang melihatnya? Siapa yang mengetahuinya? Ya Tuhan Yesus. Hati kita juga tidak ada yang tahu kan? Hati saya tidak ada yang tahu kan? Yang tahu hanya Tuhan Yesus. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan waspada kepada siapapun. Bukan kita curiga. Tetapi kita harus mempunyai hikmat dari Tuhan. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi.
Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ya Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Karena dia harus menolong, membela, menjaga, melindungi umat pilihannya. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus penolong yang sungguh, pembela yang agung di dalam kehidupan kita. Ayo bangkit kembali. Kembali lagi ke jalan yang lurus. Jangan suka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sudah waktunya kita bertobat, berjuang. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ini adalah ayat yang terakhir, Ko Ahok. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat, berbalik dan bertobat. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan adanya firman Tuhan yang mengajar kita, kita harus berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika engkau tidak bertobat. Karena Tuhan selalu ada dekat kita. Tidak jauh dari kita, hanya sejauh doa. Kalau kita berseru, Tuhan ada. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Engkau ada bersamaku. Tuhan selalu ada bersama kita. Di setiap musim Allah menyertai kita. Glory, haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik, terlalu baik. Kasih setianya tak berkesudahan, tetapi kekal selama-lamanya buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Suara kita, buka hati kita.
Bapa yang sungguh baik. Inilah yang tiap-tiap hari kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar dan begitu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang tiap-tiap hari Tuhan menggendong kehidupan kami. Hingga kalau kami ada Tuhan sampai hari ini semuanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur malam hari ini firman-Mu Tuhan telah datang dalam kehidupan kami Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami bersama-sama boleh dibentuk. Lewat firman-Mu Tuhan kami sama-sama boleh ditegur. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami sama-sama boleh diingatkan. Supaya Tuhan sepanjang kehidupan kami mau terus berpegang kepada perintah-perintah-Mu Bapa. Engkau berkata, firman-Mu berkata Tuhan, barang siapa yang mengasihi Engkau adalah mereka yang selalu berpegang kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan Kau jumpai, Kau dapati sebagai umat-umat yang mengasihi Tuhan. Dengan kami terus berpegang kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami terus setia belajar, tekun Tuhan melakukan setiap perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya, kami mengimani Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai terhadap janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Bapa kami yang setia, Bapa yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kami. Lewat setiap musim Tuhan yang boleh kami lalui, kami percaya, kami teramat yakin Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Bapa. Bahkan Tuhan di musim yang saat ini sedang melanda dunia ini Tuhan, kami tetap berpegang Tuhan kepada Engkau, satu-satunya pengharapan. Engkau tidak pernah tertidur. Kami percaya Tuhan selalu melihat setiap hidup kami Bapa. Engkau senantiasa melimpahkan damai dan sejahtera-Mu Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai yang dahsyat sekalipun Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami dimampukan, kami dikuatkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami terus sama-sama Tuhan diproses Tuhan, semakin hari semakin dewasa. Kami boleh semakin terus taat dan setia di hadapan Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu, untuk Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan kembalikan dengan berkat kesehatan, kekuatan, amat terlebih hikmat daripada Engkau Tuhan. Tetap memenuhi kehidupan hamba-Mu. Engkau pakai kehidupan hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu boleh berada. Boleh membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk berbalik dan bertobat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan korban persembahan kami di hadapan Engkau. Tuhan, Kau yang menyucikan setiap tangan-tangan kami yang memberi. Berikan kami kerelaan hati Tuhan ketika kami memberi. Karena semuanya yang kami miliki Tuhan berasal daripada Engkau Bapa. Dan kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan, kami peralaskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari Bapak Ibu berikan dengan hati yang bersuka cita. Saya persilakan untuk sebelah kanan saya terlebih dahulu. Mari berikan dengan tertib, tidak tergesa-gesa, dan tidak saling mendahului. Kita angkat pujian berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Haleluya. Hendaklah masing-masing
Segala hormat puji bagi nama Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang akan berkati kita semua dengan berkat yang melimpah. Jasmani terlebih berkat rohani. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya. Bapak Ibu, kita tiba di penghujung ibadah kita malam hari ini. Kembali untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita masih boleh hidup. Masih boleh ada saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semua karena kemurahannya, karena anugerahnya begitu besar dalam hidup kita. Kita angkat pujian dan berkata, besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Dari pujian ini saya undang Bapak Janer Pasari untuk maju ke depan, menyampaikan doa penutup dan doa berkat sampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Mari angkat hatimu sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurahani. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan bagi kami ya Allah. Haleluya. Tiada bisa dibandingkan dengan apapun juga. Amin. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ini ya Allah. Biarlah kami Tuhan senantiasa belajar mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam segala hal kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan yang sangat baik dan sangat baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, biarlah Tuhan segala yang kami lakukan Tuhan tidak sia-sia ya Tuhan. Pujian, pengagungan kepadamu ya Tuhan, biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum bagimu Tuhan. Sebab Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, biarlah itu Tuhan melekat di dalam hati kami. Kami boleh renungkan Tuhan
segala kebaikan-Mu lewat firman Allah yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Jamahan-Mu juga Tuhan senantiasa mengurapi para hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Dari mulai depan ya Tuhan para aser sampai kepada hamba Allah yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan, para pemuji, para pemusik, para penyembah Tuhan. Jamahan-Mu boleh memberkati mereka. Kau mempertajam visi dan misi mereka Tuhan dalam pelayanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami bermohon kepadamu ya Allah. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga kiri kanan muka belakang kami Tuhan diberkati. Mereka pun Tuhan kami ajar kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan sebagai bapa-bapa rohani Tuhan. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang sudah dilahirkan baru. Menghasilkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki Tuhan. Karena dunia ini memerlukan Bapa. Dunia ini memerlukan kebapaan ya Tuhan. Jadikan kami umat-Mu sebagai bapa-bapa rohani. Bagi jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, negeri kami. Dan seluruh aparat yang memerintah Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat, anugerah Tuhan. Sehingga negeri kami Tuhan menjelang 76 tahun kemerdekaan ini Tuhan. Negeri kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan. Sebentar kami juga Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa, damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran senantiasa menyertai kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Di mana pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat Bapak Janer akan masuk di dalam pelayanan menjadi asar Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah pilih, Engkau akan pakai, Engkau akan urapi, supaya menjadi berkat ya Bapa. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Berikan kesetiaan, ketekunan, sukacita daripada Engkau Tuhan. Supaya melayani Tuhan dimanapun menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan buat nenek, mbah dari Mbak Ika Tuhan. Mbak Vita Tuhan, Engkau melihat sedang berbaring di rumah sakit Tuhan. Hamba datang kepadamu ya Bapa, mohon pertolongan-Mu. Mohon supaya ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah. Dan Engkau sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah dokter kami di atas segala dokter. Penguasa di atas segala penguasa. Kalau Engkau sudah menyembuhkan kedua orang tua Ibu Sutrisni, kami percaya Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan. Sehingga kami menerima berita bahwa mbah dari Ibu Ika disembuhkan oleh kuasa Allah, oleh darah Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Hanya Engkaulah penolong yang sungguh dan pembela yang agung. Segala sesuatu yang menimpa kehidupan, semua umat pilihan-Mu, kami menghampiri Engkau. Hanya Engkaulah yang menjadi dokter di atas segala dokter ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Inilah doa sembahyang kami naikkan ke hadirat Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini besok, sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.